semuanya adik-adik. Ya, harapannya adik-adik semua selalu dalam kondisi baik, selalu dalam kondisi yang semangat untuk menghadapi hari-hari. Karena ada motivator bilang, sesungguhnya untuk meraih kesuksesan itu ibarat kita sedang menaiki atau menanjak sebuah gunung. Yang kita akan memperebutkan di atasnya atau di ujungnya atau di puncaknya, yaitu puncak kesuksesan. Jadi apabila kita ingin meraih kesuksesan, maka kita tidak bisa dengan hanya tidur-tiduran, tidak hanya dengan berleha-leha, maka kita akan menjadi sukses. Maka kita akan menemui kerikil-kerikil di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, jadi untuk meraih kesuksesan tersebut, maka kita tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berleha-leha, kita harus selalu bersemangat. Oke ya, semangat terus. Oke. Baik adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali di pelajaran kali ini, yakni pelajaran IPA. Yang kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini merupakan bagian dari pelajaran kita sebelumnya, yaitu dari kelompok biotik. Ya, jadi dari biotik atau objek yang hidup ini kita akan mempelajari tentang klasifikasinya. Oke ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu pelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa thalabul ilmi. Ya, persilakan. Amin. Oke, baik adik-adik sekalian, kita sebelum membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, maka kita akan mereview sedikit, ya, mengulang sedikit dari pelajaran yang telah kita lakukan, khususnya pelajaran pada pertemuan kedua, ya, ini pelajaran tentang besaran dan satuan, di mana Ustadz mungkin belum bisa menyampaikan secara visual, secara tatap muka, sehingga mungkin Ustadz perlu jelaskan sedikit, ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang, ya betul, besaran dan satuan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kita untuk apa mempelajari besaran dan satuan? Nah, ini sebagai contoh, ya, apabila tidak ada besaran dan satuan, kita mau menentukan hal ini itu seperti apa? Contohnya seperti halnya kita melihat suatu pohon. Nah, pohon tersebut sedang atau sudah tumbang. Nah, apabila kita ingin menentukan pohon tersebut, parameter pohon tersebut, maka kita harus mengukur pohon tersebut. Nah, untuk menentukan satuan dari pohon tersebut, dari panjang pohon tersebut, maka para ilmuwan sepakat untuk menyetujui atau menyepakati, yakni yang namanya besaran. Ya, jadi besaran itu seperti halnya satuan untuk menetapkan sesuatu yang merupakan itu parameter dari sesuatu yang ingin kita cari. Ya, seperti halnya tadi ada panjang. Nah, untuk kita menentukan panjang tersebut itu dibakukan atau disetujui, ya, yang namanya satuan. Ya, kemudian satuan tersebut itu pun dibagi menjadi dua, ada besaran pokok atau satuan pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini merupakan besaran yang sudah baku, dia tidak bisa diubah lagi. Seperti halnya turunan pokok ini ada 7. Nah, jadi ada seperti panjang, kemudian massa, kemudian untuk waktu, kemudian untuk kuat arus, suhu, dan intensitas cahaya. Seperti halnya waktu itu tidak bisa diubah-ubah satuannya. Satuan waktu yaitu sekon atau detik. Nah, itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, dari satuan pokok tersebut maka ada satuan yang lainnya, yaitu satuan atau besaran turunan. Nah, besaran ini atau satuan ini itu besaran turunan ini merupakan hasil dari turunan besaran pokok, di mana salah
satu dari besaran pokok tersebut itu dibandingkan dengan besaran yang lain. Seperti halnya besaran turunan ini, yaitu kita ingin mengetahui kecepatan. Nah, kalau bila kita melihat motor, ya, motor melaju dengan kencang, kita ingin menentukan motor tersebut melaju dengan kecepatan itu. Nah, kita ingin menentukan satuan tersebut itu, maka besaran pokok yang baku tadi itu masuk di dalam penentuan besaran tersebut. Dimana kalau kita ingin menentukan kecepatan itu besarannya yaitu kilometer per jam. Nah, jadi apabila kita ingin menentukan besaran kecepatan tersebut, maka besarannya yaitu kilometer per jam. Nah, itu merupakan besaran turunan, di mana besaran tersebut merupakan besaran pokok yang diturunkan dengan membuat perbandingan. Seperti halnya luas, ya, luas itu pun merupakan turunan. Begitu juga dengan volume itu turunan, jadi mililiter. Nah, itu merupakan besaran dari besaran turunan. Oke, ya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari besaran, yang sebelumnya kita mempelajari tentang objek IPA. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, namanya juga makhluk hidup, berarti makhluk yang hidup, memiliki nyawa, dia bergerak, dia melahirkan ataupun berkembang biak, dia makan, itu merupakan makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar tentang klasifikasi atau pengelompokan dari makhluk hidup, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang hidup itu memiliki ciri apa saja? Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 7. Jadi yang pertama yaitu bernafas. Semua makhluk hidup itu pasti bernafas. Bukan hanya seperti manusia bernafas, hewan bernafas, begitupun tumbuhan bernafas dengan memakai stomata. Kemudian makhluk hidup itu memerlukan makanan. Nah, seperti halnya kita manusia, kita makan itu, kemudian tumbuhan pun makan dengan cara menyerap nutrisari memakai akarnya. Begitu juga dengan alga-alga, jamur-jamur, mereka hidup dengan memerlukan mengasup makanan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bergerak. Nah, ciri makhluk hidup itu harus bergerak, berpindah. Seperti manusia selalu bergerak. Kemudian hewan-hewan dia selalu bergerak. Begitupun dengan tumbuhan, dia selalu bergerak apabila tertiup angin dan yang lain. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup itu harus dia tumbuh dan berkembang. Seperti kita melihat diri kita, manusia dari baru lahir, kemudian menjadi bayi atau anak-anak, kemudian remaja, nah dia terus berkembang hingga akhirnya mati. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dia berkembang biak. Nah, berkembang biak ini adalah untuk memperbanyak keturunan. Seperti halnya kalau manusia dengan cara melahirkan, kemudian unggas-unggas dengan cara bertelur, begitupun pohon dengan cara bertunasnya, kemudian dengan cara serbuk sarinya dan yang lainnya. Kemudian apabila dia protozoa, dia akan membelah diri. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu untuk selalu berkembang biak, untuk selalu menjaga dari spesiesnya. Selanjutnya yaitu dia harus peka terhadap rangsang. Nah, rangsang ini maksudnya adalah ada sentuhan atau bisa dibilang rangsangan dari luar. Itu merupakan rangsang. Jadi seperti contohnya apabila
apabila manusia kemudian disoroti matanya dengan cahaya, nah otomatis manusia tersebut, orang tersebut itu akan refleks, dia akan peka terhadap cahaya tadi, nah rangsangan tadi. Itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah ini juga merupakan ciri-ciri dari, yaitu tadi merupakan 7 ciri dari makhluk hidup. Bila kita ingin melihat itu makhluk tersebut hidup, nah, itu harus memiliki dari ketujuh ciri. Kalau kita melihat seperti halnya bangunan, nah itu sudah bisa dipastikan itu merupakan benda atau objek makhluk non hidup, ya, makhluk mati. Oke, mungkin untuk kali ini itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya untuk bab selanjutnya atau pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi, yaitu pengelompokan dari makhluk hidup tersebut. Seperti halnya makhluk hidup tersebut itu masuk dalam kategori tumbuh-tumbuhan atau mungkin hewan-hewanan atau mungkin seperti kita mamalia atau jamur-jamuran atau mungkin ya dan yang lain ya. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya. Tapi untuk kali ini kita mengetahui terlebih dahulu cirinya sebelum nanti kita bisa menggunakan, ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan salah kami Ustadz, mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Dan mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca